Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan. Berdoa mulai. Cukup. Anak-anakku yang saya sayangi, minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa macam gerak, antara lain gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak parabola. Pada hari ini kita akan mempelajari gerak melingkar beraturan atau disingkat GMB. Apa itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dengan kelajuan linear tetap. Jadi gerak melingkar beraturan kalau kita tuliskan gerak yang lintasannya berupa lingkaran dengan kelajuan linear tetap. Kemudian untuk membahas gerak melingkar beraturan, terlebih dahulu kita pelajari apa itu periode dan frekuensi. Periode diberi lambang T kapital adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Periode T, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Kemudian frekuensi, lambangnya F kecil, adalah banyaknya putaran yang ditempuh dalam waktu satu sekon atau 1 detik. Jadi frekuensi kaitannya dengan banyaknya putaran atau jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Jika suatu benda dalam waktu T menempuh N kali putaran, jika dalam waktu T sekon benda berputar N kali, maka periode diberi lambang T kapital sama dengan T kecil dibagi dengan N. Kemudian frekuensi diberi lambang F sama dengan N dibagi dengan T. Dari dua persamaan ini, maka kita dapatkan hubungan bahwa antara periode dengan frekuensi ternyata ada hubungannya
yaitu T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Di mana T kecil sama dengan lama berputar, satuannya sekon, N jumlah putaran, kemudian T besar periode, satuannya sekon, dan F frekuensi, satuannya 1/sekon atau biasa disingkat dengan Hz, diberi lambang Hz, dibaca dengan Hz. Contoh soal. Sebuah benda berputar 25 kali dalam waktu 10 sekon. Hitung A periode, B frekuensi. Penyelesaian. Diketahui N-nya sama dengan 25, T kecilnya sama dengan 10 sekon. Ditanyakan A periode T, yang B frekuensi F. Jawab. Yang A, periode T sama dengan T kecil dibagi dengan N sama dengan 10 sekon dibagi dengan 25. Jadi T-nya sama dengan 0,4 sekon. Ini adalah periodenya. Kemudian untuk frekuensi F sama dengan N dibagi dengan T sama dengan 25 dibagi dengan 10 sekon sama dengan 2,5 Hz. Inilah anak-anakku contoh cara menghitung periode dan frekuensi. Kalau jumlah putaran diketahui dan waktu seluruh untuk berputar diketahui, maka untuk menghitung periode dan frekuensinya adalah seperti ini. Ya. Selanjutnya akan kita pelajari pengertian dari kelajuan linier dan kecepatan sudut. Kelajuan linier diberikan lambang V. Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Sebagai contoh, kalau benda bergerak melingkar beraturan, saya gambarkan dulu.
Misalkan sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari R dari sebuah titik, misalkan titik A, kemudian dia bergerak melingkar dengan kelajuan V, maka dalam satu kali putaran benda ini menempuh panjang lintasan sama dengan keliling lingkaran. Nah, waktu untuk menempuh satu kali putaran disebut dengan periode. Sehingga kelajuan linear V itu bisa kita rumuskan bahwa V itu sama dengan keliling lingkaran 2πr dibagi periode adalah T. Maka kelajuan linear V sama dengan 2πr per T. Dengan catatan R-nya ini jari-jari lingkaran, satuannya meter, T periode, satuannya sekon, dan V kelajuan linear, satuannya meter per sekon. Pi sama dengan 3,14 atau sama dengan 22/7. Setelah kita tahu rumus kelajuan linear V sama dengan 2πr per T, kemudian kita lanjutkan dengan kecepatan sudut. Diberi lambang omega. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Kalau benda bergerak mulai dari titik A, kemudian kembali ke titik A lagi, maka besarnya sudut yang ditempuh sama dengan 360 derajat dibagi dengan periode adalah T. Nah, 360 derajat kalau dinyatakan dalam bentuk pi sama dengan 2pi, maka omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Atau bisa juga omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Karena antara periode dengan frekuensi adalah berbanding terbalik. Sehingga ada hubungan antara kecepatan sudut, periode, dan frekuensi. Jadi kecepatan sudut sama dengan 2pi per T atau kecepatan sudut omega sama dengan 2pi F, di mana omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, ditulis rad per s, dan frekuensi adalah Hz. Inilah kelajuan linear dan kecepatan sudut sudah kita rumuskan. Kemudian akan kita lanjutkan hubungan antara kecepatan sudut dengan kelajuan linear. Anak-anakku yang saya hormati, saya sayangi, kita lanjutkan dengan hubungan kelajuan linear V dengan kecepatan sudut omega. Dari persamaan V sama dengan 2pi R per T dan kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dibagi dengan T, maka kita dapatkan hubungan dari dua persamaan ini bahwa V kecepatan sudut dengan kelajuan linear, bahwa V sama dengan omega dikalikan dengan R, atau omega sama dengan V dibagi dengan R. Nah, inilah hubungan antara kelajuan linear dengan kecepatan sudut. Sebagai contoh soal, sebuah benda
berputar dengan sebuah benda berputar dengan jari-jari lingkaran sama dengan 7 meter dan periode sama dengan 10 sekon. Hitunglah A. Kelajuan linear, yang B. Kecepatan sudut. Penyelesaian diketahui R-nya jari-jari lingkaran sama dengan 7 meter. Periode T sama dengan 10 sekon. Ditanyakan yang A. Kelajuan linear V, yang B. Kecepatan sudut omega. Jawab. Untuk yang A, kelajuan linear V sama dengan 2pi kalikan R dibagi dengan T, sama dengan 2. Pi-nya kita ganti 22/7 dikalikan R-nya 7 meter dibagi dengan T-nya periodenya 10 sekon. 7 dengan 7 boleh dicoret, dapat 1 sehingga tinggal 2 kali 22 dibagi 10 sama dengan 4,4, satuannya meter per sekon. Nah, inilah besar kelajuan linear. Kemudian untuk yang B, kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Pi-nya kita tulis apa adanya, 2pi dibagi dengan T-nya 10 sekon sama dengan 0,2 pi, satuannya radian per sekon. Demikianlah anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana cara menghitung kelajuan linear dan kecepatan sudut untuk benda yang bergerak melingkar beraturan. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, waktunya sudah habis. Untuk itu pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.